Shalom saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Saudara dikasihi Tuhan, sepanjang sejarah kekristenan terjadi, tensi yang sangat besar mengenai doktrin ketuhanan dan kemanusiaan Yesus Kristus. Tensi ini harus dijaga dengan seimbang, karena memiliki implikasi yang sangat besar di dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen. Dari kedua ayat ini, saudara, kita dapat melihat bahwa pada mulanya seseorang disebut Kristen, bukan terutama karena ia menyetujui seperangkat kaidah iman tertentu, tapi karena gaya hidup seorang murid yang jelas terlihat oleh sesama. Seorang murid adalah seorang yang berguru kepada seorang. Disinilah implikasi dari kristologi yang tepat. Jika terlalu menekankan kepada ketuhanan Yesus, maka hampir tidak ada kesempatan bagi kita manusia bisa untuk meneladani gaya hidup seperti Kristus. Sampai saat ini, ada aliran tertentu dan kekristenan yang menitikberatkan hal ini. Mereka mengajarkan bahwa kemanusiaan Kristus adalah unik dan tidak sama dengan hakikat kemanusiaan kita. Kita tidak akan mampu mengikuti teladan Kristus. Yang ditekankan hanyalah pemujaan kepada Kristus yang telah bangkit dan persekutuan di dalam tubuhnya. 1 Yohanes 2 ayat 6 dengan jelas berkata bahwa tuntutan pemberitaan adalah wajib bagi setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Mari kita lihat tensi kedua, saudara. Satu hal yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan dunia. Nah, panggilan untuk menjadi juru selamat dunia yang adalah unik, hanya dapat disandang oleh Yesus Kristus, anak Daud, yang tubuhnya dikandung oleh Maria sebagai buah naungan Roh Kudus. Inilah syarat utama untuk menjadi juru selamat dunia. Darahnya yang tanpa dosa sangat mahal, sehingga sanggup menebus seluruh isi dunia. Ini adalah peranan unik Tuhan Yesus yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Itu sebabnya ia disebut anak tunggal Bapa yang diperanakan. Kita yang percaya kepada karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib dijadikan anak-anak Allah oleh iman. Tetapi Tuhan Yesus tetap memiliki posisi yang unik sebagai anak tunggal Bapa. Yang kedua, menjadi kepala gereja. Kumpulan orang-orang percaya dari segala bangsa dan segala zaman secara korporat disebut tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dari tubuh itu. Pasca kenaikannya, ia menyerahkan kepemimpinan secara praktikal kepada murid-muridnya, secara khusus kepada mereka yang mengikuti panggilan untuk menjadi rasul-rasul. Posisi ini dipegang secara korporat sehingga tidak boleh ada seorang pun di muka bumi yang mempermasalahkan posisi Yesus sebagai kepala gerejanya.
hal-hal yang juga bisa dilakukan oleh orang percaya. Selain dari itu, ada aspek-aspek di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang dapat dan harus ditiru oleh mereka yang menyebut diri sebagai murid-Nya. Inilah ketiga aspek yang harus nyata di dalam kehidupan semua orang percaya. Yang pertama, aspek kasih. Inilah yang harus terlihat jelas di dalam kehidupan semua orang percaya. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 tertulis, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saudara, Yesus berkata bahwa dunia akan percaya kepada pemberitaan kita pada saat kita saling mengasihi satu sama lain. Di dalam kasih ini akan tercipta kesatuan di dalam tubuh Kristus. Saling mengasihi bukan berarti mentoleransi dan membiarkan kesalahan. Sebaliknya, dengan kasih kita mencari solusi yang terbaik, yang membawa kebaikan bagi pribadi tersebut. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa segitiga kasih ialah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, dan mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Manusia di dalam pemberontakan kepada Tuhan, merasa sanggup mengasihi sesamanya dengan kekuatan sendiri. Sejarah membuktikan bahwa setiap usaha untuk membangun kesatuan yang tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, saudara, tidak akan bertahan lama dan selalu diikuti dengan perpecahan. Mulai dari unit terkecil, yaitu keluarga, sampai ke tingkat hubungan antar bangsa dan pergaulan internasional. Itu sebabnya di dalam Perjanjian Baru, Rasul Yohanes mengajarkan bahwa Allah itu kasih. Itu sebabnya dalam Perjanjian Baru, Rasul Yohanes mengajarkan bahwa Allah itu kasih. Allah itulah kasih. Itulah sebabnya orang yang berusaha mengasihi sesamanya tanpa melibatkan Allah akan gagal. Yesus menunjukkan prinsip ini di dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tertulis dalam Roma 5 ayat 8. Tidak ada jaminan sama sekali bahwa manusia akan merespon secara positif kepada pernyataan kasih Allah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Namun, kekuatan kasih agape itulah yang membuat kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dimensi kasih seperti inilah yang Tuhan Yesus minta untuk murid-muridnya nyatakan kepada dunia. Yang kedua, aspek kebenaran. Tuhan Yesus berkali-kali menyatakan bahwa dirinya lah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Komitmen Tuhan Yesus untuk hidup di dalam kebenaran, yaitu kebenaran moral. Tuhan Yesus dicobai sebagaimana layaknya manusia.
tetapi dia sedikit pun tidak terpancing untuk melakukan apa yang melanggar kekudusannya. Yang kedua, kebenaran epistemologika. Ia tidak pernah berbohong mengenai sifat esensi hakiki keberadaannya, maupun mengenai rencana dan maksud tujuannya datang ke dunia ini. Sebagai manusia, seringkali kita gagal di dalam mengejar kebenaran di dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita. Kita seringkali berbohong, melakukan hal-hal yang salah secara moral, dan juga tidak mencintai kebenaran sehingga kita juga mudah dibohongi dan percaya kepada hal-hal yang tidak 100% benar. Paulus juga kemudian di dalam surat-suratnya mendorong orang-orang percaya untuk tidak termakan oleh dongeng-dongeng nenek moyang dan ajaran-ajaran palsu, sehingga mereka menyimpang dari iman yang murni. Komitmen Tuhan Yesus kepada kebenaran, bahkan juga sampai kepada aspek seremonial, di mana ia rela menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, meskipun pada hakikatnya ia tidak memerlukan baptisan dari siapapun, tetapi ia bersedia melakukannya demi memenuhi semua kebenaran. Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sebagai orang Kristen, kita harus berkomitmen seumur hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Saudara, yang ketiga, aspek kuasa. Di dalam sejarah gereja, khususnya di dalam sejarah doktrin Kristologi, hal ini juga merupakan suatu titik perdebatan, saudara. Perdebatan yang sengit. Dari mana sumber kuasa Tuhan Yesus untuk melakukan semua perbuatan ajaib yang dilakukannya? Jika kita terlalu menekankan keilahiannya, maka hilanglah harapan bagi orang percaya kebanyakan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Hal ini sempat dipercayai oleh banyak aliran gereja, terutama di dalam abad pertengahan. Disinilah juga keistimewaan pengertian kaum Pentakosta. Melalui komitmen yang tinggi kepada penerapan firman Tuhan, kita dapat melihat bahwa aspek kuasa ini diperuntukkan bagi semua orang percaya. Markus 16 ayat 15-18. Kisah Rasul 1 ayat 8. Yohanes 5 ayat 20 dan Yohanes 14 ayat 12. Di dalam hal ini juga kita melihat pemisahan fase-fase dalam kehidupan Tuhan Yesus. Keempat penulis Injil berfokus terutama kepada 3-5 tahun kehidupan publik pelayanannya dan karya Tuhan Yesus di kayu salib. Hanya Injil Lukas yang memberikan sedikit catatan mengenai masa kecil dan remaja Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 51-52. Para sarjana Alkitab dari kalangan Injil dan Pentakosta percaya bahwa di dalam periode ini Tuhan Yesus sama sekali tidak melakukan mukjizat dan perbuatan ajaib apapun. Beberapa tradisi Kristiani dari aliran lain, bahkan juga di dalam ajaran agama lain, percaya bahwa Tuhan Yesus pada masa kecilnya melakukan beberapa mukjizat. Kaum Injili dan Pentakosta menolak interpretasi seperti ini, meskipun kelihatannya memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus.
sebab pengertian ini justru merusak struktur kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengajarkan di dalam Filipi 2 ayat 6-7 bahwa Tuhan Yesus meskipun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi di dalam hal ini juga termasuk tergantung kepada Roh Kudus untuk memberdayakannya melakukan kehendak Bapa di dalam mengerjakan mujizat-mujizat. Kerelahan Tuhan Yesus di dalam mengosongkan dirinya, inilah yang menjadi template bagi kita orang-orang percaya. Kita pun harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang dikehendaki oleh Bapa. Saudara, kesimpulannya, kristologi yang seimbang akan menjaga tensi yang tepat antara keunikan Tuhan Yesus. Peranannya tidak dapat digantikan oleh siapapun. Sementara mendorong setiap orang percaya untuk meneladani Tuhan Yesus di dalam ketiga aspek, di dalam seluruh kehidupan mereka. Puji Tuhan, saudara. Terpujilah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan, perlindungan, hikmat Tuhan selalu menyertai kami. Baik Bapak Ibu seluruh para pendengar yang mendengarkan secara online, terpuji termulialah Tuhan, berkatilah mereka, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tangan kasih Tuhan yang menyertai setiap langkah, yang memberikan hikmat pengetahuan yang daripada sorga, untuk kami selalu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pertemuan kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, menjaga, dan memberikan kekuatan, hikmat, pengetahuan yang daripada sorga untuk kita seluruh para pendengar pada saat hari ini. Untuk kita selalu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.